Saudara, kita hari ini mau dengar firman mengenai hikmat. Hikmat. Kalau saudara sepupu kita apa? Sekarang suka dibilang apa? Mereka suka bilang hikmah, ya? Ini bukan hikmah. Hikmat ya. Kalau hikmah, ibu hikmah mana dia? Ibu hikmah. Ibu hikmah angkat tangan merah yuk. Oh ya. Saudara, hikmah. Hikmat atau Inggrisnya wisdom. Saya bukan pulang dari Amerika, cuman pas ingat wisdom. Ya, pengertian. Kalau Nancy dengan si siapa? Linda, bicara Inggris, no? Linda pakai Yesus lagi lupa. Ketahuan ya. Aduh, nanti sini ya kan? Di gereja sama nggak ada ya? Oh di gereja, oh ya. Jadi kalau masuk di kandang kuda, mengembik, masuk kandang apa? Kandang kambing, enggak. Masuk kandang Yesus, mengeyesus. Masuk kandang, bukan kandang, masuk kerajaan Yeshua, beryeshuaria. Amin. Siapa beryeshuaria? Angkat tangan. Tepuk tangan untuk Yeshua. Kita punya raja di atas segala raja, tidak terkalahkan, tidak terumpahkan, tidak segala macam, paling hebat dia udah titik, tidak ada yang lain. Amin. Ya, saudara, makin banyak orang pakai Yeshua loh sekarang. Iya, karena memang dia Yeshua sih. Mau diapain? Ya, jadi Yeshua. Saudara, kita mau bicara hikmat. Hikmat itu, kalau saya cerita saudara mengenai kegunaannya, keuntungannya, oh saudara pasti ngiler. Pasti ngiler. Tapi saya mau cerita dulu, ada dulu syarat untuk mendapatkan hikmat. Satu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya, bukan takut ketakutan, no, takut dengan reference, dengan hormat, mau mengikuti firman-Nya, anggap dia yang terutama, itu takut akan Tuhan, bukan takut no, ya. Jadi takut akan Tuhan. Andra, tolong Amsal. Ini semua ada firman-Nya. Dan keluarin ayatnya. Ini belum, kalau nggak salah Amsal 9 ayat 10 ya. Iya, benar, ya. Amsal 9 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara, kalau tidak takut akan Tuhan, gak mungkin bisa mendapatkan hikmat. Saudara, pengen punya hikmat? Ya. Kalau saudara rasa kekurangan hikmat, tinggal minta sama Bapa. Amin. Nah, ini boleh di Yakobus. Chandra, Yakobus
Kalau saudara kekurangan hikmat, tinggal minta. Enak ya saudara? Nah, tapi ayo baca sama-sama. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, dan jangan Allah yang mau, yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Tuhan baik gak? Baik banget. Dia sangat murah hati. Minta apa aja dia kasih. Apalagi minta yang dia memang mau kita jadi gitu. Minta hikmat, dia kasih dengan murah hati. Saudara minta dikit, dia kasih banyak. Contoh Salomo. Raja Salomo ketika dia baru dilantik, masih muda dia saudara. Dia bingung bagaimana dia mau memerintahkan kerajaan yang begitu luas. Maka ketika Tuhan tanya dia, kamu minta apa? Dia minta hikmat. Ya, Tuhan kasih. Dan Tuhan murah hati kan. Tolong raja-raja, satu raja-raja. Ini ayatnya banyak saudara. Apa-apa kan? Saudara kan senang baca firman. Saudara senang baca firman? Ayo katakan, saya senang baca firman. Ayo. Terjadilah padamu menurut perkataanmu. Ya. Nah. Dua raja-raja. Beda, satu dengan dua beda sekali. Dua raja-raja. Pokoknya ketika Salomo minta bagaimana mengatur, hikmat mengatur, Tuhan memberikan dia hikmat. Dua raja-raja memberi hikmat padanya dengan murah hati. Ya, jadi Tuhan bilang, karena kamu nggak minta musuhmu, kamu nggak minta kekayaan, kamu nggak minta apa lagi, maka aku memberi kamu hikmat sehingga kamu orang paling berhikmat. Tidak ada sebelum kamu atau sesudah kamu raja yang lebih berhikmat daripada kamu. Dan bukan hanya itu, dua raja-raja Chan. Saya udah kasih kok sama dia. Si nyontek dulu. Nah. Maka Tuhan kasih dia hikmat, ya. Selain itu diberi kekayaan yang begitu banyak. Tuhan dan kita tahu Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat dan dia sangat kaya. Waduh, dia punya ribu-ribuan kereta, ribu-ribuan kuda-kuda dan sebagainya ya. Nah, saudara, karena Chandra nggak muncul-muncul ya saya juga nggak mau. Iya. Aduh, kok nggak keluar ya? Tuh. Satu raja-raja. Tiga. Hebat-hebat kok saya punya jemaat. Ini saudara namanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Wah, saudara hebat-hebat. Terima kasih Pak atas contekannya. Ya, tuh ya. Jadi, kan ini. Ayo. 3 ayat 9 Chandra.
Nah, ini nih, Salomo bilang sama dia, Tuhan, berikan kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, ada syarat juga kalau mau ada hikmat, harus ada rendah hati. Salomo ketika diangkat jadi raja nggak sombong, ya dia bilang, aduh Tuhan saya nggak bisa, tolongin aku, tambah kasih aku. Jadi Tuhan kan berikutnya ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Berikut sana. Jadi berfirman Tuhan kepadanya, ayo saudara baca sama-sama. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak minta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Berikut ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang berhikmat penuh, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit. Tolonglah supaya engkau memberi hikmat pada suami saya yang melebihi hikmat saya. Saya nggak mau lebih berhikmat dari dia, tapi berikanlah persis di bawah Salomo, karena saya tahu tidak ada yang bisa lebih dari Salomo. Dan Tuhan memberikan, saudara, hikmat. Ya, nah, jadi kok ini lagi permulaan hikmat adalah iya. Kenapa jadi loncat kemas? Oke, saudara. Sekarang saya akan buka rahasia. Kita akan gali rahasia hikmat itu. Kalau orang dapat hikmat, apa yang terjadi? Hidup saudara akan berubah. Amin. Sebenarnya gampang, saudara. Hikmat itu adalah kehidupan di mana kita bisa dapat mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang punya hidup sebenarnya bisa salah-salah juga. Karena apa? Bukan karena Tuhan jahat, karena dia salah ambil keputusan. Tapi kalau orang berhikmat, dia bisa mengambil pikiran dan hatinya sesuai selaras dengan Tuhan dan rendah hati, sehingga keputusannya tepat. Kayak Salomo kan? Salomo ketika dua wanita datang sama dia, berebutan satu bayi. Mereka mengadu sama Salomo. Bapak, Raja, ini kita berdua punya bayi. Tapi ketika kita tidur malam-malam, satu orang punya bayi meninggal. Nah, dia bilang bayi saya yang masih hidup, dia bilang dia punya. Jadi ini bayi saya, jadi rebutan gitu. Oh, Salomo kasih satu keputusan yang sangat berhikmat. Kasih kemarin itu bayi, saya mau adil, saya mau bagi dua, supaya dapat masing-masing dapat separuh-separuh. Oh, ibu aslinya bilang jangan bunuh dia. Tapi yang satu bilang, oh iya deh, ketahuan enggak siapa yang punya yang bayi enggak. Itu keputusan yang sangat bijaksana ya. Nah, saudara pasti udah pengen tahu ya tentang hikmat ya, dan apa itu kalau orang berhikmat. Di dalam Amsal 3 Jan, kalau saudara punya hikmat, luar biasa kehidupan saudara. Amin.
Amsal 3. Ayat 13. Chandra puasa kan? Enggak ya, oh enggak puasa. Ya dong. Enggak tahu Alkitab sih. Pokoknya orang kalau dapat hikmat itu bahagia. Saudara kan punya hidup pengennya bahagia kan? Kalau menikah gitu selamat bahagia. Kalau ulang tahun selamat ulang tahun semoga bahagia. Semua bahagia. Di sini ada orang yang tujuannya tidak mau bahagia. Semua mau bahagia kan? Nah itu hikmat itu kalau kamu berhikmat hidupmu bahagia terus-terusan. Jadi kalau di sini ada orang yang tidak bahagia, minta hikmat sama Tuhan. Tapi syaratnya takut akan Tuhan. Nah, mana Amsal 3 Chan? Ayatnya lagi mikir-mikir. 19. Ayat 13 13. kalau nggak salah. Nih, kenapa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Lanjut. Karena keuntungan, ayo kita sama-sama. Keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Tepuk tangan dulu. Ya, saudara bilang, ya kan? Bayangin keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya lebih dari emas. Mau nggak kayak gitu? Mau. Bagus saudara orang yang terbuka semua ya. Berikutnya 15. Saudara maaf ya, saya mau berdehem sedikit ya, tapi dehem saya kata Devi bilang kayak starter mobil yang rusak. Karena saya nggak bisa dehem normal, dehem saya mesti terbalik. Makasih. Maaf ya, boleh minum. Saudara, yang berikut, ini lagi lah, yang lebih hebat lagi. Ayo baca sama-sama. Umur Panjang. ya. Dia lebih berharga daripada berharga. Dan apapun yang kau inginkan tidak dapat menamai hikmat. Udah paling top tuh hikmat saudara. Saudara Mike pengen apa? Pengen Lamborghini? Hikmat hebat. Saudara pengen apa? Pengen kawin? Oh, hikmat lebih hebat. Saudara pengen apa? Pengen punya pacar? Hikmat lebih hebat. Betul. Ya, saudara, luar biasa gak? Pengen gak punya hikmat? Pengen kan? Lebih berharga? Itu tadi sih gak? Maaf deh saudara, saya mau di starter. Mobilnya saya mau ngedehem di sini. Kalau nggak saudara ketawain saya. Ya, saudara, saya mau cerita dulu. Mau dengar teka-teki nggak? Teka-teki ya. Binatang apa yang baru lahir dan tua?
Tahu nggak? Door prize. Saudara dibuat ya. Kakak tua. Begitu dia lahir, dia kakak tua. Udah tua jadi. Apa lagi? Kakak tua. Coba sebut dalam satu perkataan berarti banyak macam buah-buahan. Ayo. Laku ya. Sudah ada pintar-pintar. Dirojak. Yang terakhir cuma nggak banyak-banyak. Persiapannya kurang. Jadi kayu apa yang sebut dua kayu? Kayu yang bisa dimakan. Udah pintar-pintarnya. Tangan. Ayo yang kedua apa? Ubi kayu. Ubi kayu. Oke. Yang tepat ada lebih lagi. Apa? Nyerah ya. Sekali nyerah. Oh, belum. Kayu putih gimana? Karena makan gitu kayu putih. Tepuk katanya. Kayu putih. Cucu saya kalau bilang kerupuk, dia bilang kayu. Kayu. Kan kalah ya, ya. Lanjut, udah ya. Jadi dia lebih berharga dari permata. Aduh, saudara, Ratu Elizabeth punya permata begitu banyak, tapi hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, mau ingin punya kapal terbang, kayak punya pulau, kayak punya apa aja, gak bisa nyamain hikmat. Berarti hikmat tuh luar biasa. Ada ayat yang bilang, perolehlah hikmat dan peroleh hikmat. Itu aja terus. Jadi saudara, kita minta hikmat pada Tuhan. Kalau kita istri, Tuhan jadikan saya istri yang berhikmat. Amin. Istri-istri amin. Ibu-ibu mau jadi ibu-ibu yang berhikmat? Kau nggak jawab deh. Hah? Mau. Bangga bapak? Nah, itu bapak-bapak hebat. Jadilah kami suami yang berhikmat. Amin. Oh, perkawinan saudara pasti bahagia. Karena berhikmat. Ya. Ada lagi 16. Umur panjang. Saya dengar panjang-panjang. Ya, umur panjang di tangan kiri, kekayaan di tangan kanan. Oh, terbalik. Umur panjang di tangan kanan. Kehormatan. Jadi kalau orang berhikmat, dia pun sehat. Di sini kan Yeshua Healing Ministry, kita bukakan semua rahasia-rahasia mengenai hidup sehat. Antara lain berhikmat. Saudara, kalau saudara makan dengan berhikmat. Jangan makan dengan nafsu. Aduh, enak sekali ini ya. Ini bagus. Ini berhikmat. Amin. Kalau udah tahu racun, jangan mau makan. Amin. Siapa di sini suka permen? Bagus. Permen itu ya, is not food. Bukan makanan. Itu kimia.
Sekarang ini kimia. Kimia beneran. Saya kasih. Ibu Leni mau nggak? Mau? Nggak mau kan? Ini kimia, mau? Nggak mau. Nah, kalau permen itu menyaru, saudara, menipu. Kecil begini, tapi dia punya racunnya banyak sekali. Ya. Saudara, permen selain dia gula saja, gula semua toh? Itu pun kalau gula, ada lagi namanya aspartam. Aspartam itu zat kimia yang 15 kali lebih manis dari gula. Tapi dia bisa bikin tumor otak. Aspartam. Jadi satu manis. Aduh, gula-gula rasa stroberi. Benar kan? Saudara kira emang pakai stroberi? Enggak. Dia pakai zat kimia yang kalau dirasa mirip stroberi. Jadi stroberi kan harus warna seperti ini toh, orange, pink begitu. Dikasih zat kimia, zat warna, campur di situ, kimia lagi. Dan karena dia makanan, ada gula, dia harus bisa diawetkan. Jadi apa? Ditaruh lagi zat pengawet. Itu saudara tahu semua. Jadi saudara makan kimia, gula, kimia, zat pewarna, zat perasa, zat pengawet. No, kalau kata Fandi, kalau makan pengawet, jadi awet. Saudara jadi awet. Cuma jadi awet apa? Awet dong katanya. Maya. Jadi kalau sudah jadi meninggal, gak usah pakai formalin lagi, udah awet. Boleh tuh menghemat dari sekarang, mulai aja saudara, supaya keluarga kita gak susah-susah. Jadi saudara yang mau ketipu ya, mana ada permen segede-gede gajah gini, nggak ada. Ya tipu dengan kecil, tapi di dalamnya is konsentrasi tinggi semuanya. Oh, Pak Nodi, dia senyum paling lebar, kesian. Jangan tersinggung ya dari panggung supaya saudara-saudara diberkati. Pak Nodi silahkan makan gula. Ya dia kekurangan gula ya Pak, saya baru maaf ya. Pak Nodi bisa beli tablet glukosa untuk orang-orang yang gulanya rendah. Jadi beli aja di apotek. Tabletnya besar-besar begini putih. Tapi jangan beli gula-gula. Nanti jadi awet nggak? Berikutnya ada lagi yang hebat-hebat. Oh, jalannya adalah penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Oh, sejahtera. Sejahtera. Luar biasa kan? Di dalam lembah kelam pun tetap kalau kamu berhikmat pasti sejahtera. Amin. Jadi saudara udah ngiler pengen punya hikmat? Jawabnya cuma pengen punya hikmat? Nah gitu dong, tepuk tangan. Saudara, coba saudara bangkit dulu, karena kalau kelamaan duduk sepegel kepala saudara. Jadi berdiri dulu. Ya, kasih lagu gembira kayak tadi. Kita mau ini stretching sedikit supaya nggak pegal hilang, toh? Saudara, ayo.
kan dulu. Udah berjalan kan? Jadi udah girl. Ya. Oke. Jadi ayat 18 masih banyak saudara keuntungan mempunyai hikmat. 18. Orang berhikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpegang padanya. Siapa yang berpegang padanya langsung disebut berbahagia. Saudara, makanya orang kalau berhikmat, hikmat itu ya ada dua. Hikmat dari surga dan hikmat dari dunia. Hikmat dunia itu sombong, bengis, tidak mau diajar. Tapi kalau hikmat dari surga itu lemah lembut, rendah hati, mau diajar, dan tidak mau memecah belah. Enak tuh dekat orang berhikmat, dan nggak ada sakit hati, saudara. Karena lemah lembut. Lemah lembut tuh bukan lemah lembut. Oh iya, ibu kemana ya? Sudah jangan bekeng-bekeng, saudara. Ya, tapi lemah lembut itu adalah saudara punya hati tidak mau melukai orang lain. Perkataanmu sebelum engkau ucapkan, pikirin dulu. Coba saudara, coba. Sebelum saudara bicara, saudara udah dengar di kepala saudara loh kalimat. Jadi kalau sudah kedengaran, aduh, dia bisa sakit hati nih. Jangan diucapkan. Berhikmat itu mengucapkan perkataan yang tepat, yang kena sasaran, dan tidak melukai orang, tidak bikin orang sakit hati, tidak memecah belah. Kalau gosip boleh nggak, saudara? Tidak lagi gosip. Gosip itu adalah roh pemecah belah. Jangan ya. Nah, jadi kalau saya punya catatan sebenarnya banyak, cuma saya nggak bisa buka. Ya. Saya mau kasih satu ayat yang saya suka sekali. Di 2 Korintus 2 ayat 6. 2 Korintus 2 ayat 6. Anda lagi puasa. So buka puasa. Atau belum buka puasa. 2 Korintus 2 ayat ini. Oh, salah nih. 1 Korintus 2 ayat 6. Tulisan kecil-kecil. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah mapan, yakni hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Tapi berikutnya ayat 7, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang bersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan untuk kemuliaan kita. Amin. Saudara jadi mulia. Hikmat ini penguasa dunia nggak tahu. Saudara, ini hikmat yang tersembunyi
tersembunyi, yang rahasia, yang hanya kita anak-anak Tuhan yang dibukakan oleh Tuhan untuk membuat kita jadi mulia. Mulia itu saudara banyak artinya. Kaya raya, dihormati, dan sehat, itu mulia saudara. Jadi hikmat tersembunyi itu, saudara masuk dalam satu bagian tempat, saudara lihat sesuatu, tek, punya ide yang mungkin gimana-gimana, yang tersembunyi. Orang itu tidak tahu, orang itu tidak bisa punya ide yang seperti saudara, yang unik sekali buat saudara. Amin. Yang rahasia loh, bayangin. Ya, saudara bisa bikin kue. Kalau saudara bikin kue, minta hikmat sama Tuhan. Sini ada yang bisa pintar bikin kue nggak? Angkat tangan. Wah, bapak hebat bapak. Iya. Minta hikmat. Pak, minta hikmat Tuhan pada waktu bikin kue. Mantap keras. Ini saudara ini lucu-lucu ya, Wan. Kalau ketawa. Lenda juga bisa onde-onde. Bisa onde-onde. Lenda bisa onde-onde. Lenda pintar bikin onde-onde. Onde-onde. Bilang mas. Itu besar. Apalagi karena minta hikmat Tuhan bikin onde-onde aja saudaranya. Minggu depan. Minta hikmat. Tahu-tahu saudara punya onde-onde bisa laku sampai ke luar negeri. Tepuk tangan. Tidak yang mustahil. Ada orang yang cuma jual pisang goreng. Pisang goreng Pontianak, saudara tahu kan? Yang pakai pasir-pasir. Bayangin, pisang goreng pakai pasir aja bisa laku. No, kalau saudara bisa, atau bangun rumah, kalau saudara insinyur, saudara bisa bangun rumah. Tuhan kasih hikmat. Saya mau cerita tentang saya. Boleh dong bersaksi kan? Kalau sekarang saya operasi ini pada usia 82 tahun. Orang bilang, aduh dokter Tresya, kok bisa ya? Hebat ya, bisa operasi. Saudara kira saya jadi sombong? Enggak, gue tahu rahasianya. Bukan gue yang operasi, Roh Kudus. Dia pegang tangan saya. Apalagi kalau udah susah-susah gitu, saya tanya, Tuhan, habis ini pengen apa ya? Kalau hati saya pengen begini, tapi Tuhan bikin begini, kita ikut begini, dan ternyata bagus. Benar. Karena saya nggak tahu di mana ayatnya. Dulu saya pernah operasi seorang pejabat yang tinggi, yang terkenal. Jadi waktu itu saya belum punya izin, jadi saya nebeng dengan seorang dokter mata. Tapi saudara batal. Maksudnya, bentar ya mau starter mobil dulu. Itu di luar, wartawannya udah numpuk. Saya ngumpet-ngumpet, jangan ketahuan aku. Dan saya deg-degan karena ini orang terkenal banget. Aduh, kalau gue salah gimana ya? Saya doa dengan sesungguh-sungguh hati. Tuhan tolong. Tahu-tahu saya dapat ayat. Aduh, di mana sih ayat bilang, apa yang kau lakukan, aku akan melakukannya bagimu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dahsyat nggak? Yeshua itu terlalu baik, saudara. Benar-benar. Ya, jadi saudara mau apa? Saya operasi, minta hikmat. Kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan Yeshua kan di dalam saya. Tuhan ikut dengan saya masuk. Kalau Tuhan nggak ikut kan mau masuk, saya nggak mau masuk. Benar, serius kayak begini.
Jadi saudara, whatever you do, bisnis kah, saudara mau acting lah, saudara mau aktor lah, aktris, saudara mau ibu rumah tangga, saudara mau jago, saudara chef lah, apalagi ada pengkhotbah. Nah ya, saya minta hikmat bagaimana saya mau berkhotbah. Begitu saudara. And everything yang saudara bikin, minta wisdom from God, hikmat dari Tuhan. Tapi kalau saudara bilang, saudara misalnya arsitek, udah tahu bikin rumah, gampang kok bikin begini. Nah, saya minta Tuhan lah. Beda saudara. Tapi walaupun saudara jago, tetap minta hikmat pada Tuhan untuk melakukannya. Ada Andre Womack, hamba Tuhan. Dia punya kuda. Dia pergi ke gimana yang suka sewa-sewa kuda toh. Ada anak kecil, anaknya yang masih kecil, dia ajarin, kamu kalau naik kuda harus gini ya. Naik kuda, siapa yang tahu naik kuda di sini? Angkat tangan. Wah, ya, kuda katanya kalau kepalanya gini, dia nggak bisa lari, benar? Jadi kalau ada itu pendeta, dia punya kuda. Kudanya mau dibeli oleh seorang saudagar. Jadi ketika dia beli, pendeta kasih nasihat loh. Kalau kamu mau kudanya berhenti, kamu bilang amin. Pasti kudanya berhenti. Tapi kalau kamu mau dia lari, bilang ada haleluya. Jadi dites toh. Dia naik, amin, kudanya berhenti. Haleluya, kudanya lari lagi. Tahu-tahu dia lari terus, saudara berhati sampai mau di jurang. Aduh, si orangnya amin. Aduh, pantai. Amin, berhenti. Si saudara senang banget. Haleluya. Jadi ulang tanya, pasti orang langkul lah. Jadi di mana tadi ceritanya? Tadi di mana? Pokoknya itulah saudara ya. Haleluya. Mau berhikmat. Saudara tahu Yeshua itu sumber hikmat. Ayatnya ada tapi saya nggak tahu di mana. Saudara malu lah kan saya udah lama keluar. Saya senang saudara semua rendah hati. Kenapa? Karena saudara mau terima saya apa adanya. Ya kan? Itu orang rendah hati. Dia menerima orang sebagaimana adanya. Entah itu orang cacat, entah itu orang nakal, itu orang jahat. Dia terima sebagaimana adanya. Itu orang rendah hati. Terima kasih atas kerendahan hati saudara ya. Jadi kita punya Yeshua dalam hati kita. Amin. Berarti kita punya sumber hikmat di dalam diri kita dong. Mubazir kalau saudaranya minta, tinggal minta buat sini. Ya, saudara jangan suka lupa minta hikmat. Karena Yeshua is in your heart. Yeshua is the center, is the source of your wisdom. Ya, jadi saudara hiduplah berhikmat. Saya percaya hidup saudara semua berubah total. Oh ya, kalau kekurangan hikmat, tinggal minta pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi dengan sangat murah hati
mati dan tidak membangkit-bangkitkan. Asal saudara takut akan Tuhan. Demikian saya tutup ini. Amin. Haleluya.